Mereka memang benar, habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan Arabi. Di mata mereka kita ini kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua, bisa jadi sebagian. Tapi fakta di lapangan, rata-rata begitu. Biarpun berjumlah, tetap di mata mereka kita ini ahwal. Ahwal. Nada pelurungkan, lo liatin aja. Ini sumbernya saya juga. Jahanam betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, pemirsa sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Pemirsa, masih ingat ya apa yang dikatakan oleh Kiai Muharrar bahwa untuk melihat aslinya para Habib-Habib Ba'lawi ini, apakah dia sesuai dengan jubah ya, pakaian-pakaiannya yang begitu seperti seorang yang sangat islami gitu, apakah benar perilakunya sangat baik. Kalau mau tahu aslinya, perilakunya yang asli, temani dia selama 40 hari ya, 40 hari terus ikuti kemanapun dan bagaimanapun, terus tempel terus dia, maka akan tahu sifat aslinya. Dan ini ternyata juga terjadi, sekarang dibuktikan oleh seorang Habib Qori ya, yang dari pada polemik nasab, di awal mula polemik nasab, beliau mengikuti, seolah mendukung tesis Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani. Entah karena apa, akhirnya membelot dan akhirnya mendukung Habib Ba'lawi dan mengaku atau mengatakan bahwa juga mengeluarkan antitesis ya untuk tesisnya Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani. Namun ya sampai sekarang entah seperti apa antitesisnya. Dan akhir-akhir ini muncul kembali seorang Habib Qori ini dengan statementnya yang ya seperti biasa. Akhirnya juga menghujat lagi seorang Habib Ba'lawi. Ini menunjukkan memang yaitu watak aslinya. Kalau kamu mau pengen tahu Habib Ba'lawi itu seperti apa aslinya, ya temani selama 40 hari. Mari kita simak bagaimana Habib Qori ini ya. Yes, mari. Bagi gua, orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu, anak pungut, bukan anak benar. Boleh jadi asalnya dulu anak orang dipungut atau anak zina. Begitu aja selesai. Otakku begitu konfirmasinya. Gitu. Sampai hari ini akhirnya kan minta Tengku kasih rekening. Nanti mau diganti rugi kepedihan hati saya. Gue kasih, dia minta rekening, kasih. Sampai sekarang seperak aja tak ada, cuma minta doang. Ya artinya apa di sini yang gue simak? Mereka memang benar, habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan Arabi. Di mata mereka kita ini kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua, bisa jadi sebagian. Tapi fakta di lapangan, rata-rata begitu. Biarpun berjumlah, tetap di mata mereka kita ini ahwal. Ahwal itu berarti bukan bibi. Kalau kata-katanya bibi, tapi faktanya nggak ada kemelihat. Ya, tapi Habib-Habib yang ada di sini nih harus kita curigai. Apakah benar anak asli atau anak TKW yang jadi Habib? Nah, kita nggak tahu. Nah, siapa bisa di sekarang? Gitu. Ini kejujuran hati, gue bukan kebencian. Makanya Habib-Habib pakai otak sikit dengan ilmu yang saya miliki. Iya. Dan saya tidak membela nasabah Habib, enggak. Ingat itu. Karena Habib ini bisa palsu. Iya. Bisa anak umum jadi Habib. Gitu loh. Gitu loh. Tapi pertanyaan saya sekarang, ada nggak Habib yang membela saya? Ada nggak Habib yang membela saya di ketika saya benar? Gitu pertanyaannya. Ada nggak yang rela membela saya di ketika saya berjalan di atas garis kebenaran? Ya, lalu ada sesuatu masalah, mereka membela saya sampai mati, mati-matian rasanya? Nggak juga. Ente pernah nggak datang ke seseorang, marganya Alkaf? Kita dari tempat pagi gini, live begini, ente main ke tempat anak, ya kan? Seolah anak sambut antum, mana tunggu antum, yo khair, mancingnya sono, oke datang, bawa mobil datang.
Sampai di sana, aneh diusir. Adil nggak? Maksudnya gimana? Ya sampai ke sana gue udah nggak beliin makanan buat masak bareng-bareng, gitu kan? Ujungnya gue diusir, bisa pulang. Sama siapa? Sama yang punya rumah yang undang gue datang pulang, yang undang gue Soto kali itu mah Tengku. Bicara Lah apa Sabtu gitu? bagaimana Sabtu? Masa Sabtu seorang pergi kita pergi? Gue pergi lah tuh. Beneran, maksudnya beneran. Beneran. Saksi banyak kok. Woi, malam jahanam. Tokoh-tokoh Habib itu coba temani selama 40 hari, nanti akan tahu. Temani selama 40 hari. Coba itu di apa itu di Semarang itu ada Habib Umar itu, coba sekali-kali temani 40 hari. Jadi saya ini tidak hanya sekedar memframing jelek, enggak. Coba temani selama 40 hari. Bagi gua orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu. Sahabat-sahabat saudaraku sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, ya sebetulnya Habib Qori ini udah tahu bahwa tesis Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani ini bukan tesis sembarangan, ya, yang berdasarkan kajian ilmiah yang tidak bisa terbantahkan. Namun entah karena apa, ya, seorang Qori ini bisa melawan Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani, ya, seolah-olah mau mendukung Habib Ba'alawi, entah karena apa, ya kan, ya, akhirnya dia dipermalukan sendiri. Dan memang itu asli perilaku Habib Ba'alawi ini, gitu loh. Ini saudaraku sekalian, sebetulnya Qori ini bukan orang yang tidak punya ilmu, ya. Sebenarnya dia punya sedikit ilmu, lah, pinter lah sebetulnya beliau ini. Tapi ya karena entah apa, karena iming-iming apa, sehingga menjadi pelin-pelan, ya, tidak jelas itu arahnya. Ya akhirnya orang-orang yang tidak jelas seperti ini, perilaku yang tidak jelas seperti ini juga menjadi contoh bagi kita semua bahwa jangan kita karena kepentingan sesuatu, kepentingan pribadi, keinginan kita sendiri, nafsu, mengikuti nafsu kita, akhirnya kita melupakan kebenaran yang hakiki, ya, melupakan apa kata hati kita meninggalkan kata hati kita tidak mendengarkan kata hati kita. Akhirnya ya kita yang sebetulnya udah dikasih tahu, udah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan tesis Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani, ya, tapi karena nafsu kita yang senafsu serakah kita, sehingga akhirnya Allah merendahkan dirinya sendiri, ya kan, akhirnya direndahkan. Sebetulnya yang merendahkan dirinya siapa? Ya dirinya sendiri, hanya karena demi mengikuti nafsu, apapun itu, ya, apapun itu. Karena kalau mau ingin, ya, kita terus mengikuti nafsu kita, pada akhirnya pasti akan terperosok ke lubang kehinaan. Oleh karenanya, mari kita pakai logika berpikir yang waras, ya kan, ikuti kata hati kita, dan ikuti mana yang terlihat benar dan mana yang memang nyata tidak bisa diikuti, ya. Saudaraku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua ada 102 daftar pustaka, artinya 102 referensi untuk mensahihkan nasab Alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Dan saya tidak mau berasumsi si Qori kenapa begini, tetapi dari awal saya sudah melihat sosok Qori ini tidak konsisten, sosok Qori ini tidak jelas, sosok Qori ini caper, sosok Qori ini pingin kelihatan hebat gitu. Yang saya nilai, mohon maaf kalau memang bukan begitu. Kemudian beliau menjahannamkan. Saya nggak suka ketika dia mengaku sebagai orang yang paham nasab ini itu segala macam, kemudian dengan gaya capernya mengatakan Ba'alwi jahannam. Nggak boleh seperti itu kalau dia ngaku sebagai orang yang berpendidikan. Jahanam. Oh iya. Pengen tahu amat iki. Lawang pertanyaan dari minggu kemarin, ya. Sampai sekarang iki hari Ahad sama Ramadan. Isine kok Bang Qori, bagaimana respon jenengan terhadap Bang Qori? Bagaimana pendapat jenengan tentang Bang Qori? Jane iki pertanyaan iki males aku merespon.
tidak selera untuk bahas, apalagi menjadikan topik khusus di pembahasan. Tapi sing tekon iki lho makin hari makin banyak. Ya sudah, kita akan bahas selingan mawon nggih. Saya akan merespon dengan ringan-ringan mawon nggih. Saudaraku sekalian, ini berkaitan dengan diskursus nasab yang saya merasa hingga Ramadan kali ini masih menarik perhatian banyaknya orang. Walau mungkin ada juga yang bosan, tapi tidak sedikit yang timbul rasa penasaran. Ini menunjukkan diskursus nasab masih hangat menjadi obrolan menarik. Pertemuan-pertemuan kecil para kiai itu kadang-kadang bahasanya ya begini. Bahkan di grup WhatsApp judulnya apa, tapi ada juga di dalamnya yang ngobrol masalah nasab. Obrolan di warung-warung kecil. Nah, saudaraku yang budiman, dari situ kami merasa banyaknya orang-orang baru yang sudah mulai melek. Tahu melek nggih dalam tanda kutip mawon terhadap diskursus nasab tersebut. Bahkan kalau kami lihat dan sewu kita sama-sama menyaksikan, sebagian dari para habaib pun sudah mulai menanggalkan kehabibannya berubah menjadi sayyid. Terus nggih? Atau bahkan ada yang benar-benar menurut kami ini nampaknya kok lucu, yakni berubah menjadi ustadz, berubah menjadi kiai. Tidak apa-apa sih, mereka mau merubah diri menjadi apapun itu hak mereka. Cuman ketoke iku kok ya menurut saya nggih menunjukkan sebagian dari mereka sudah mulai kurang percaya diri dengan kehabibannya. Lah ini yang menurut saya nampak lucu. Jika kepercayaan terhadap diri sendiri saja mulai goyah, bagaimana orang lain bisa mempercayainya? Atau bagaimana dia bisa meyakinkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya? Nah, saudaraku sekalian, demikian pula dengan berita pertanyaan yang masuk tentang Bang Qori yang akhir-akhir ini namanya banyak disebut di mana-mana. Ada apa dengan Bang Qori? Nun sewu nggih, kami panggil Bang nggih, sebab kami meyakini dia bukan orang Aceh. Nah ini dengerin respon kami, dangukan ya. Kami kurang tahu persis beban psikologi macam apa yang Bang Qori rasakan. Tapi yang jelas dan dilihat secara kasat mata oleh banyak orang bahwa Bang Qori ini berbanding terbalik dengan waktu pertama kali dia dikenal banyak orang melalui medsos beberapa waktu yang silam. Nah, saudaraku sekalian, apapun yang terjadi padanya tentu itu adalah hak. Betul tidak? Betul. Hak setiap orang untuk menentukan pilihan dan menentukan sikapnya, terlepas pro atau kontra masalah yang dihadapinya. Kertas nggih? Justru alhamdulillah kami merasa bersyukur akhirnya Bang Qori ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang ya mungkin selama ini tempat itu dia impikan, selama ini tempat itu ia cita-citakan. Ya ibarat kapal yang sedang berlayar, dia sudah menemukan dermaga untuk berlabuh. Ibarat musafir dalam perjalanan, dia sudah menemukan tempat untuk tinggal. Ya wis ta. Ben itu pilihan dan hak setiap orang. Kita syukuri aja karena itu bagian dari skenario dan kehendaknya Allah. Kenapa sampean jadi pada sewot? Halo? Memang siapa Bang Qori itu siapa? Saudaraku sekalian, kita ini terkadang sering kepo melihat yang kita anggap tidak baik, demikian pula dengan sebaliknya.
Padahal Allah sudah dengan indah menjelaskan di surah Al-Baqarah ayat 216 bait yang rada akhir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengingatkan kepada kita, saudaraku sekalian, boleh jadi kita ini membenci sesuatu, boleh jadi kita ini tidak suka terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu baik terhadap kita pada akhirnya. Atau sebaliknya, boleh jadi kita ini suka banget terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu buruk pada akhirnya bagi kita. Ini yang menjadi masalah kan. Allah mengetahui segala-galanya, sedangkan kita ini pengetahuannya sangat terbatas. Oleh Allah disifati dengan kita ini tidak mengetahui. Bisa difahami ya? Nah, untuk bisa mengerti makna daripada ayat ini, maka mari kita tamsilkan pada contoh Bangkori. Bangkori ini adalah hanya bagian tanda-tanda kuasanya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati siapapun. Nah, jika dikaitkan dengan pembahasan masalah nasab, Bangkori ini kan bukan siapa-siapa. Kalian aja yang terlalu kepo. Nanti juga kelihatan ada pengaruhnya apa enggak Bangkori di sana maupun Bangkori di sini. Kalau menurut saya mah jangankan 1 Bangkori, andai 100 Bangkori atau 1000 Bangkori pun mau di sana atau di sini, ya kan gitu-gitu aja hasilnya, muter-muter, yang ujung-ujungnya ya akan seperti buku keabsahan nasab Ba'alawi, blunder, bukan menjawab pertanyaan malah menimbulkan pertanyaan baru, bukan menyelesaikan masalah malah menimbulkan masalah baru. Paham gak? Nah, itu respon saya. Jawaban saya bisa difahami lah ya, bisa lah, mosok gak paham sih ya. Begitu saja ya, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Selamat menjalankan ibadah selama Ramadan, tetap semangat untuk mencintai ilmu dan mencintai kebenaran.